Salam sejahtera saudara, semoga kita semua berada dalam perlindungan Tuhan, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di hari Jumat 3 Juni tahun 2022 ini, selamat merayakan hidup dalam pertambahan usia lahir bagi Bapak Umar Silalahi, Hesti Pasande, Amelia Catalina, Bapak Jinto Pakpahan, Bapak Sigit Susilo, Ibu Helena Pasaribu, Theodor Sibuea, dan Rafael Tumbelaka. Serta selamat mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan perkawinan bagi keluarga Yahya Warsito. Kini kita akan merenungkan firman Tuhan. Maka mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa, sebab Engkau memberi waktu bagi kami untuk menyelami firman-Mu ini. Perlengkapilah kami ya Bapa, agar hikmat dan pengertian menuntun kami kepada hidup beriman yang Engkau kehendaki. Amin. Kitab Ester pasal 8 ayat 1 hingga 9 menyatakan, pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba, maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, berada di pihak mereka yang menderita oleh karena ketidakadilan tentu tidak mudah. Tak sedikit hidupnya tak nyaman, bahkan ada yang berakhir tragis karena meregang nyawa. Kisah Ester secara gamblang menunjukkan keberanian untuk membongkar ketidakadilan itu sekalipun nyawa taruhannya. Memilih untuk tak menutup mata terlebih nuraninya dengan menunjukkan keberpihakannya terhadap mereka yang terkena dampak dari ketidakadilan. Dari bagian firman Tuhan hari ini, sebagai gereja, kehidupan kita kerap kali bersentuhan dengan situasi demikian. Sebab itu kepada kita diingatkan bahwa keberpihakan itu tidaklah berarti memusuhi pihak lain, melainkan keberpihakan adalah memberi perhatian, mendampingi, mengupayakan kebenaran dengan memanfaatkan secara benar kuasa yang telah dipercayakan kepada diri, termasuk bernegosiasi dengan tulus bukan bulus, apalagi demi meraup keuntungan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, di hari baru yang kembali dianugerahkan pada kami untuk ditelusuri dengan aktivitas hidup kami masing-masing, tolonglah kami untuk tak menutup mata dan menulihkan telinga kami
bahkan membekukan nurani kami atas ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kami. Sebagaimana Engkau yang berpihak pada kami, maka kami selamat. Ajarilah kami untuk berani berbuat demikian. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas saudara, Tuhan memberkati.